Oke teman-teman semuanya, sahabat lingkungan, kembali lagi bersama saya di channel Sahabat Lingkungan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan hidup di sekitar kita. Bagaimana kita akan membahas cara memanfaatkan sampah organik dan bagaimana mengurangi sampah organik. Apa saja manfaat dan produk yang dihasilkan dari sampah organik? Langsung saja kita menuju tempatnya. Ya, di sini sedang ada aktivitas pengolahan sampah. Di sini juga, oh ini sedang apa ini? Coba kita temui. Siapakah di balik ini? Oh, Pak Taufan. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan Mas Arya? Alhamdulillah, hari ini cuacanya cerah. Baik, di sini Pak, tadi saya sudah menyapa teman-teman sahabat lingkungan dan saya juga sudah memberitahu mereka bahwasanya kali ini kita akan membahas sampah organik, bagaimana mengurangi sampah organik dan bagaimana memanfaatkan sampah organik. Oke, Pak, bisa dijelaskan sampah? Jadi proses organik, penguraian sampah organik di TPS 3R kami itu ada dua proses. Pertama, kita menggunakan komposter tradisional yang terkenal dengan bentuknya seperti ini. Pada bagian yang bawah itu kita menggunakan bata terawang, di mana kompos dimasukkan dari bahan organik dari rumah tangga, dari warga, kemudian disimpan selama 15 hari dengan menggunakan campuran aktivator atau IM4. Tapi ada lagi yang sangat kami senangi, yaitu penggunaan makhluk hidup untuk penguraian. Ya, namanya bisa ya? Apa namanya itu, Pak? Namanya maggot atau maggot juga kalau di pasaran itu black soldier fly atau sejenis lalat, Pak ya? Lalat ya, lalat prajurit ya, warna hitam. Nah, ini bentuk kandangnya Mas Arya. Oh, ini kandang, kebetulan kita juga baru habis panen. Jadi sudah banyak yang mati sih. Karena biasanya siklusnya itu setelah si jantannya itu kawin dengan yang betina, jantannya mati. Kemudian begitu. Betinanya kawin, betinanya mati setelah bertelur. Nah, ini adalah bentuk kandangnya yang kami buat. Kemudian nanti biasanya kita masukkan pupa ya. Saya mulai dari mana? Dari ini telur aja dulu ya, Mas. Tapi sebelum itu, Pak, kan tadi sejenis lalat ya. Iya. Perbedaannya tadi apa? Lalat apa namanya nih? Lalat hitam. Lalat hitam. Biasanya ada di kelapa sawit atau ini, tapi ada di alam ini. Oh, bedanya dengan lalat yang lain? Beda, karena lalat hitam ini bukan faktor pembawa penyakit kan, ya kan? Dia itu begitu terbentuk atau jadi lalat, dia itu tidak mempunyai mulut, sehingga dia hanya bisa menghisap cairan. Nah, disitulah kenapa dia tidak membawa penyakit dari tempat dia hinggap. Nah, dia hanya menghabiskan waktu untuk kawin, setelah jadi lalat kemudian mati. Beda dengan lalat hijau ya yang kita kenal. Biasanya lalat hijau tuh ada di bangkai atau apa, semuanya ada. Itu dia membawa penyakit karena dia masih mempunyai mulut dan dia biasanya membawa penyakit di mulut itu. Nah, lalat ini waktu sebelum menjadi lalat itu dia bentuknya larva. Larva itu dia punya komposisi protein yang tinggi dan itu bisa dimanfaatkan untuk pangan, ternak dan lain-lain. Ini ternaknya ya? Betul. Ini contoh kandang. Dan biasanya kita waktu si larva itu berubah menjadi pupa, melewati proses pre-pupa, dia akan berubah bentuk, berubah warna ya. Tadinya warna kuning menjadi hitam dan dia kita tampung dalam bentuk putih makanya. Untuk agar nah ini bentuk pre-pupa. Ini bentuknya cangkang aja Mas ya. Cangkang dia sudah menetas jadi apa? Jadi lalat. Kemudian lalat itu akan berterbangan dalam kelambu ini, dalam kandang ini. Kemudian dia menikah kawin. Setelah kawin itu dia bertelur pada celah-celah kayu ini. Ya. Kemudian dia akan menaruh telur itu pada celah dia. Biasanya lalat itu bertelur pada media yang bersih. Nah, kemudian dia memilih media di mana
ada rangsangan media lain di bawahnya, tempat nanti telur itu jatuh ke dalam media tersebut dan berlangsung hidup secara larva. Jadi si ibunya itu dia akan berusaha mencari tempat yang bau ya, yang bau punya rangsangan seperti bau bangkai atau bau fermentasi. Dia akan taruh di sekitar situ, tapi bukan ditaruh di bangkainya. Jadi kenapa kita bikin perangkap seperti ini? Karena kita harapkan nanti lalatnya akan bertelur. Nah, lalat itu akan bertelur seperti ini bentuknya Mas ya. Ini kalau kita bisa. Ini telurnya ya? Ya, kita lihat ini hasil dari telur dari apa? Dari lalat betina seperti ini, Mas ya. Nah ini kalau bisa dilihat kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini nanti kita kerik Mas Arya. Kita kerik, kita masukkan ke dalam suatu tempat khusus untuk penangkaran. Kita ke sana aja, kita lihat. Oke. Ini untuk proses pengembangbiakan telurnya Pak ya? Betul. Ayo kita ke sana. Ayo Mas Arya. Oke, ini tempat kita sekarang proses pengembangan dari telur ini. Pengembangan dari telur maggot ini ya. Jadi ini Mas Arya, ini adalah media pengembangan dari telur ya. Oke. Nanti dia bentuknya seperti ini. Ini akan kita isi dedak ya? khusus ya. Tapi dedak apa saja sih sebenarnya bisa kita taburkan ke dalam sini. Kemudian kita campur dengan air Mas ya, secukupnya sampai dia agak kelihatan basah dan pekat ya. Setelah itu kita taruh keranjang seperti ini, ya kan? Kemudian telur-telur ini aktualnya kita klik ya, terus kita timbang dia dalam beratnya, karena kita mau tracking gitu. Dari sekian gram akan menjadi berapa kilo nanti larvanya, gitu Mas ya. Nah ini, siap. ini kita ambil telur ini, kita kerik, taruh di sini Mas ya, di media ini. Kemudian setelah dikerik, ya, nanti bentuknya seperti ini Mas ya. Nah seperti ini, ya kan? Ini adalah telur yang kita kembangkan. Nah nanti dia akan menetas dan masuk ke dalam namanya kita bilang virtual atau bukan virtual, semi biofon untuk sementara ya. Okay. Nah kemudian kalau kita lihat ini karena umurnya sudah sekitar 5 hari. 5 hari ya? Ya. Berarti sudah ada tanggal ya. Sudah jadi mau larva ya? Betul, ini ada tanggal tracking, kita tulis berapa gram, kemudian ada tanggal dia ditaruh. Oke. Kemudian dia akan entas ya. Dan dia akan menetas dan dia jatuh ke sini dan dia akan melangsungkan hidup seperti ini. Nah ini adalah contoh dari larva yang sudah berkembang. Gitu ya. Ya, nah ini udah ready, udah siap untuk dipindahkan ke dalam biofon yang besar. Mari kita ke tempat biofon yang untuk memindahkannya ya. Oke, mari Mas saya. Ini tahap ketiga seperti yang saya janjikan tadi. Tahap ketiga ya. Jadi andai kata ini adalah biofon mini yang tadi kita buat, ya kan? Kemudian di sini sudah ada larvanya, baby larva. Yang sudah menetas Pak ya. Betul. Dan kita sudah siapkan media ini ya. Bisa lihat ini media apa namanya itu? Media dari sampah organik yang real dari warga ya. Nah ini siap untuk pengembang berikutnya. Nah, berarti itu kan contohnya itu kita lihat ini umurnya sekitar udah hampir 2 minggu. Nah ini seperti ini Mas Arya. Nah ini tadi baby larva yang tadi kita tetaskan itu sudah menjadi seperti ini. Gitu Mas Arya. Nah ini kemudian kita nunggu sekitar 1 minggu lagi, mungkin udah ready ya untuk pangan ikan atau kita bentuk dalam olahan lainnya gitu Mas. Nah nanti sebagian dari telur ini, sebagian dari larva ini kita ambil lagi untuk pengembangbiakan, untuk indukan. Indukan tersebut kita pisahkan, kemudian dia berubah bentuk dari warna yang agak putih menjadi coklat dan semakin coklat. Kemudian gerakannya semakin lambat, dia siap untuk berpuasa, untuk menjadi pupa. Nah itu kita kembali lagi ke sana. Oke. Tadi kan udah tuh. Berarti manfaatnya tadi baru disebutkan, manfaatnya itu satu. Betul. Untuk pakan ternak, baik pakan ikan, udang dan sebagainya gitu ya. Kemudian apa sih manfaat lain dari proses pengembangbiakan maggot ini? Betul. Jadi produk turunan dari maggot ini yang pertama adalah pupuk. Pupuk itu dihasilkan dari hasil bekas dari maggot yang kita kenal namanya kasgot. Nah kasgot itu bentuknya
hitam dan itu mempunyai unsur hara yang lebih baik dibanding kompos konvensional dari pengkomposan. Karena kenapa? Karena di situ ada hasil kalau dibilang Pencacahan? kotoran yang langsung dari maggot tersebut. Kemudian selain itu Mas Arya, kalau kita ke sana, kita lihat produk lain yang kita hasilkan adalah pupuk cair. Pupuk cair? Ya. Karena biasanya kalau kita timbun sampah-sampah organik itu menggunakan cairan. Nah, cairan itu dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh maggot. Kemudian juga kotoran dari maggot, itu sama mutunya seperti pupuk padat dari kasgot. Dan nilainya itu juga mempunyai unsur hara yang lebih tinggi. Oke. Ini adalah pupuk cair. Kebetulan saya kemas dalam botol sementara. Ini mempunyai tingkatan kotak-kotak yang tinggi. Jadi biasanya kalau untuk pengembangan dengan cara biopon, dengan cara cara bak seperti ini, bak, biopon ya? Bak, kita bolongi biopon, kemudian kita tampung seperti ini Mas. Jadi kelihatan ada sisa-sisa bawahnya itu kayak penampung pupuk ya. Oke. Nah, nanti kita tuangkan dan kita satukan. Oh, jadi cair itu. cairannya ya? Ya, Cairan yang dihasilkan dari maggot yang memakan organik, kemudian ada cairannya, itu disebut dengan pupuk cair. Betul. Dan itu pupuknya bagus sekali Pak ya? Bagus sekali. Tanaman gitu. Udah banyak digunakan oleh warga ya? Alhamdulillah. Kita alhamdulillah respon dari warga cukup baik. Jadi beberapa warga bahkan kita kadang sampai bukan kita kurangin ya waiting list lah untuk ininya pupuk cair. Biasanya kita kalau dari panen ke panen itu kan jedanya hampir semingguan lah, itu karena proses udah banyak. Karena masih belum banyak prosesnya ya. Betul. Kita insya Allah ke depan kita akan kembangkan pupuk cair ini bagaimana bisa tembus di pasar nasional. Oke. Itu kan tadi manfaat dari maggot ya Pak. Manfaat dari maggotnya bisa untuk pakan. Kemudian produk manfaat turunan dari maggot warga ada pupuk padat, pupuk cair. Dan untuk kami bagi pengelola sampah atau KS-nya beserta rekan-rekan di sini itu ya sebagai suatu masukan pendapatan ya, karena kita di sini juga kita bisa menjual pupuk cair, bisa menjual kasgot dan menjual pupuknya. Oke. Itu tadi manfaatnya Pak ya. Nah, ngomongin manfaatnya kan, kenapa sih Bapak mengolah maggot sampai organik gitu? Apa sih tujuannya Pak? Tujuannya yang pertama kita pilih ya kenapa maggot. Karena pertama maggot itu bukan sedikit, bahkan lebih cenderung menghemat ya. Karena kalau kita pakai konvensional dengan kompos yang menggunakan sistem pencacahan itu kita harus mencacah dulu. Kita harus sortir dulu ya. Nanti prosesnya itu akan ada cost, dimana nanti untuk pencacahan tersebut kita perlu bahan bakar. Kalau ini kan memang organisme itu, makhluk itu langsung mencacah, mengolahnya menjadi kasbon seperti itu. Makhluk hidup semua Pak ya. Di sini kita berinovasi, kita menemukan suatu teknik baru di mana kita kombinasikan antara konvensional dan proses maggot. Nah, ini sudah saya utarakan ke dinas lingkungan. Kita namakan bagot, bata terawang maggot. Nah, bata terawang maggot nanti kita akan kita akan langsung berbicara tentang bata terawang ya. Tapi di sini sekedar kisi-kisinya aja. Bata terawang itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Bata terawang adalah sistem konvensional pengkomposan menggunakan bantuan mikroorganisme yang mana dia peroleh dari enzim atau penambahan aktivator, yaitu IM4. Jadi kalau kita bisa lihat ini bentuknya bata terawang Mas. Nah, ini bata terawang ini konvensional yang dulu kita miliki, seperti ini tanpa maggot. Jadi kita tumpuk kompos di sini atau bahan-bahan organik dari warga, kemudian kita siram IM4, kita timbun selama 15 hari, kemudian jadi kompos. Nah, sekarang kombinasi antara bata terawang dan maggot namanya bagot. Jadi si maggot ini menghasilkan cairan tadi, pupuk cair. Kemudian pupuk cair itu akan menetes langsung ke kompos. Nah, di sini kita tidak perlu aktivator lagi atau IM4. Jadi itu saling menguntungkan. Jadi kita dapat dua keuntungan. Yang pertama dapat maggot dengan proses pengolahannya, dan bata terawang dalam proses kompos konvensional dengan Oke. Itu ya. Baik, menarik sekali Pak pelajaran pada hari ini. Ini juga sangat bermanfaat. Satu, mengurangi sampah, kemudian membuat manfaat-manfaat yang lain, dan pastinya di situ juga ada nilai
Itulah itu. rupiahnya untuk kembali ke kita sendiri. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat. Semoga teman-teman di rumah, sahabat lingkungan di rumah, bisa mempraktekkannya dan bisa belajar dari video Insya Allah ini. bisa. Kemudian bisa juga memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan. Baik, betul. Dan jika ada pertanyaan serta komentar silahkan isi di kolom bawah. Bisa WhatsApp ya Pak ya? Ya betul, dan bisa konsultasi ke kita. Konsultasi gratis Pak. Insya Allah gratis. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bentar ya. Terima kasih Pak.